Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 1, hari ini kita akan masuk ke bilangan 2 dari ayat 1 sampai 34 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 2 ayat 1 sampai 34. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netaneel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Shedur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Suri-Syadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asher. Pemimpin Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Merekalah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mata orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke Saat Teduhnya ya guys. Nah guys, coba bayangin kamu lagi ikut acara youth gabungan se-Kota Jakarta. Acaranya nginep, tapi kali ini beda. Tidurnya di tenda, bukan hotel, bukan penginapan. Pasti panitia mikirin banget tuh susunan tenda-tenda. Kalau nggak, kacau, semerawut. Bisa-bisa ada yang tidur di jalur evakuasi.
Nah, hari ini kita masuk ke Bilangan pasal 2 dan yang dibahas tata letak tenda. Yap, Tuhan kasih instruksi ke Musa dan Harun tentang di mana setiap suku Israel harus berkemah dan bahkan urutan mereka berangkat saat berjalan. Kalau kamu pikir, ini bagian gak penting, pikir lagi ya. Karena di balik posisi tenda dan formasi pasukan, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat besar. Kalau hadiratku ada di tengahmu, hidupmu tidak bisa acak-acakan. Semua harus tertata karena aku kudus. Di ayat 1-2, Tuhan memerintahkan agar umat berkemah mengelilingi kemah pertemuan, tempat hadirat Allah tinggal. Ini adalah pernyataan teologis. Allah harus menjadi pusat hidup umatnya, bukan hanya bagian dari pinggiran. Lalu di 3-9, timur adalah arah fajar, arah Eden, arah harapan. Suku Yehuda ditempatkan di situ, suku dari mana akan lahir Daud dan Yesus, singa dari Yehuda. Bahkan dalam susunan tenda, Tuhan sedang menyusun cerita penebusannya. Lalu di ayat 10-16 selatan, masa lalu kelam tapi tetap dihitung. Suku-suku di selatan punya catatan buruk. Ruben kehilangan hak sulung, Simeon brutal, dan Gad anak budak. Tapi mereka tetap ditempatkan, dihitung, dan dipimpin. Dari hal ini kita belajar bahwa masa lalu tidak menghapuskan panggilan Tuhan kalau kamu mau taat hari ini. Lalu di 17, Lewi, pelindung kekudusan. Lewi tidak ikut pasukan tempur, tapi menjadi penjaga hadirat Tuhan. Mereka mengelilingi kemah suci dan menjadi tameng rohani. Hal ini dilakukan karena hadirat Tuhan tidak boleh didekati sembarangan. Kekudusan butuh perlindungan dan penghormatan. Lalu di ayat 18-24, Barat, kecil tapi terhormat. Suku-suku di Barat adalah yang paling kecil jumlahnya, tapi mereka tetap punya tempat dalam formasi. Dalam kerajaan Allah, yang kecil tidak berarti tidak penting. Yang tak terlihat tetap dicatat Tuhan. Lalu di 25-31, Utara, posisi belakang tapi penting. Utara kadang melambangkan dingin, pengasingan, atau kegelapan. Tapi di sini mereka jadi barisan pertahanan terakhir. Yang terakhir di ayat 32-34, ketaatan total membentuk perjalanan. Well guys, formasi ini hanya berfungsi kalau umat Israel mau menaatinya. Dan mereka taat. Mereka berkemah dan berangkat tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Di ayat 34. Nah, dalam kekudusan Tuhan, ketaatan kecil menghasilkan pergerakan besar. Seperti kemah suci di tengah Israel, Yesus adalah pusat umat Allah hari ini. Dialah Immanuel, Allah yang berkemah di antara kita. Di sekeliling Kristus, kita tidak ditempatkan berdasarkan darah, keturunan, atau latar belakang, tapi berdasarkan kasih karunia. Dia menempatkan kita dalam tubuhnya, memberi kita panji kita masing-masing, dan memanggil kita untuk berbaris bersamanya. Dia yang memimpin. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, kemarin kan kita menyaksikan bagaimana Tuhan menghitung kekuatan militer Israel satu persatu. Hari ini kita melihat sesuatu yang tidak kalah penting, bagaimana mereka ditempatkan. Yes, dari berapa jumlah mereka dan di mana mereka berdiri. Setiap orang punya tempatnya. Dalam Bilangan 2, Tuhan tidak membiarkan setiap suku memilih tempat sendiri. Dia tentukan siapa di sebelah timur yang pertama bangkit menyongsong fajar, siapa di sebelah selatan yang membawa sejarah luka dan kehancuran, siapa di barat yang terkecil dan seringkali tak terlihat, siapa di utara barisan terakhir pelindung dari serangan dari belakang. Ya, nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apakah hidupmu hari ini membentuk formasi yang mengelilingi hadirat Tuhan, atau hadiratnya hanya jadi titik kecil di pinggir, sementara pusat hidupmu adalah dirimu sendiri? Lalu yang kedua, apakah kamu sedang menempati tempat yang Tuhan tentukan bagimu, atau kamu terus gelisah ingin jadi orang lain? Dan yang terakhir, apakah kamu merasa di belakang, tak terlihat atau bukan siapa-siapa? Nah, ingat, tempatmu dalam formasi Tuhan bukan soal posisi, tapi soal kesetiaan dan ketaatan. Ya, jadi demikian teman-teman saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdiam di tengah umatmu. Engkau memanggil Israel untuk berkemah di sekelilingmu agar mereka tahu bahwa Engkaulah pusat dari hidup mereka. Tidak ada tempat yang sembarangan, tidak ada posisi yang tidak penting. Semua tertata karena Engkau hadir. Tuhan, aku mengaku, begitu sering aku menempatkan Engkau di pinggir hidupku. Aku membuat pusatnya adalah keinginanku, prestasi, rencana, dan kebutuhanku sendiri.
Dan ketika semuanya kacau, baru aku mencari hadirat-Mu. Ampuni aku Tuhan, hari ini aku mau berkemah mengelilingi-Mu. Aku mau menata ulang hidupku, pikiranku, waktuku, relasiku, agar semua itu berpusat pada Engkau, bukan pada diriku. Ajarku menerima tempat yang Engkau tetapkan bagiku, meski itu bukan posisi yang kupilih sendiri. Bentuk hatiku untuk taat, meski tempatku tidak terlihat orang. Karena yang terpenting, Engkau ada di tengah. Tuhan, kalau aku harus berada di belakang, ajar aku untuk setia. Kalau aku harus menunggu dalam diam, ajar aku untuk percaya. Dan bila Engkau memanggilku untuk berbaris, biarlah aku melangkah dalam formasi kasih karunia-Mu. Aku ini umat-Mu Tuhan. Tempatkan aku dan tinggallah di tengah hidupku. Dalam nama Kristus, pusat hidup dan iman kami, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.